اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زد علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركاته مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Hadis yang ke-8. Al-haditsus tsaminu. Al-haditsus tsamin. Ayo Mas. Ayo sana. Al-haditsus tsamin utawi iki ku hadis kang kaping 8. Ani bin Umar anna Rasulullah cerita saking Ibnu Umar radhiyallahu an. Amin. Setuhune kang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sapa Rasul den pari umirtu an akul tilan nas den perintah sapa ingsun ing yen to merangi ingsun ing manungsa hatta yashhada an la ilaha illallah hingga padha nyakseni sapa annas ing setuhune kelakuan aura ana perang kang ora ana pangeran kang hak kejaba Allah wa anna Muhammadar Rasulullah lan setuhune kang Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah Ta'ala wa yuqimus sholata wa yu'tunaz zakah
lan podo ngelakoni sapa nas ing salat lan po po podo Terus maringake sapa nas ing zakat. Faida ma'alu dzalika as-shamu Faida faida mongko mongko kalane takalane terus fa'alu pada podo lakoni sapa annas ing perkara kang dalika ing perkara kang asom tinutur mau minutur mahu asomu asomu mongko podo podo ngarekso sapa nas mini saking saking ingsun dima'ahum wa amwalahum ing piro-piro getih nas lan piro-piro bondone bondone nas nas illa bihaqqi angin kalau kelawan hak Islam. Terus wa hisabuhum ma'allah ta'ala utawi hisabin nas iku ing tase Allah taala. Ruahul Bukhari wa Muslim wal Muslim diriwayatake oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu, hadis yang ke-8. Ani bin Umar, diceritakan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Jadi diceritakan oleh Ibnu Umar bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan untuk qatil itu memerangi manusia kafir, maksudnya yang kafir. Jadi kafir itu ada dua ya. Kategori kafir itu ada dua. Yang pertama kafir harbi, kafir yang mengajak untuk memerangi Islam, itu namanya kafir harbi. Yang kedua kafir zimmi, kafir zimmi, kafir seorang kafir yang non muslim lah kalau sekarang, yang patuh dan tunduk terhadap syariat Islam, aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam dia patuh. Itu terjadi di negara Islam, di Mekah, di Arab Saudi sana. Jadi di Arab Saudi, kalau sampean besok ditakdirkan oleh Allah untuk haji dan umroh, amin. Nanti ada jalan di sana, ghair muslim atau non muslim. Jadi nggak boleh. Kalau di Mekah itu, kalau non muslim itu nggak boleh masuk ke kota suci Mekah. Ada jalan khusus, jadi nggak boleh dekat sama
Masjidil Haram itu nggak boleh. Ada jalan torik ghair muslim, jalan non muslim, jelas di sana. Nggak boleh melanggar itu. Jadi non muslim atau kafir itu ada dua. Satu, kafir harbi, kafir yang ngajak-ngajak ribut terus, kafir yang ngajak perang-perang terus untuk memenangkan kemauannya, itu kafir harbi namanya. Yang kedua, kafir dhimmi, seorang non muslim, dia hidup di bawah kekuasaan muslim dan mengikuti hukum-hukum Islam yang diterapkan. Misalkan mencuri, pas nisabnya potong tangan. Jadi enggak sembarang mencuri terus potong tangan. Pas ada nisab, ada batas-batas, potong tangan. Ada yang nyuri telur terus potong tangan. Enggak. Yang kehilangan telur kemarin dicuri enggak harus potong tangan. Itu nyuri telur mungkin karena lapar ya. Enggak punya uang, maklum masa pandemi. Di hadis ini yang disuruh perangi sama Kanjeng Nabi adalah kafir harbi, kafir yang ngajak perang-perang terus, ngajak ribut-ribut terus, itu kafir harbi. Jadi yang suruh perang di sini bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi yang menentang terus. Hatta sampai mereka itu yang kafir harbi tadi yashhadu, sampai bersahadat, nyakseni bahwa alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bersaksi juga anna Muhammadur Rasulullah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Wa yuqimus shalah, dan juga mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakat, dan juga mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila orang tadi, manusia tadi yang kafir sudah bersahadat, sudah mengerjakan sholat, sudah menunaikan zakat, apabila itu dilakukannya, asomu, maka harus dijaga minni, dariku, kata Kanjeng Nabi, dima'ahum, hartanya, jiwanya, darahnya. Dima itu darah, gak boleh dibunuh sudah. Wa amwalahum, hartanya, gak boleh dicuri lagi, gak boleh dirampas lagi. Kalau di peperangan itu ada namanya ghamimah. Ghamimah itu harta rampasan perang. Gak boleh kalau sudah berikrar, udah bersahadat, udah mengerjakan sholat, dan sudah berzakat, itu gak boleh diambil, harus dijaga. Itu kata Kanjeng Nabi, minni, dariku. Jadi yang melindungi itu kanjeng Nabi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan aturan-aturan Islam seperti zakat, sedekah. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Enggak boleh kita itu menghisap seseorang, itu enggak boleh. Menuduh seseorang itu enggak boleh. Pernah terjadi di zamannya Kanjeng Nabi itu pas peperangan itu, ada namanya sahabat siapa ya, pokoknya Ibnu Zubair, anaknya Zubair. Itu di peperangan, pedang udah diarahkan ke musuh itu,
pas di lehernya. Terus musuh itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, us kesuwe pateni. Tetap ditebas. Terus tahu sahabat yang lain tuh, loh kok dipateni tuh? Itu kan tadi sudah bersyahadat gitu kan. Kok dipateni? Oh itu syahadatnya itu supaya nggak dipateni hai. Cuma syahadatnya di kerongkongan aja itu. Udah menghisap, udah menghukumi nggak boleh. Tak aturkan ke kanjeng Nabi ya. Enggak. Kalau mau diaturkan kanjeng Nabi monggo, disampaikanlah ke kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi rawuh diceritakan seperti itu, mukanya langsung merah. Kanjeng Nabi itu menandakan bahwa kanjeng Nabi marah. Apa benar? Sahabat, tadi itu sebelum kamu bunuh itu dia sudah bersyahadat. Nggih. Lu kok mbok pateni? Itu kan cuma di lisan aja ya Rasul. Karena supaya enggak dibunuh aja. Kok enggak sekalian kamu bedah itu dadanya? Biar kamu tahu apa benar yang di lisannya sama di dadanya itu enggak sama. Saking marahnya kanjeng Nabi sampai apa namanya itu, kalau bahasa Madura itu solak itu apa solak ya, nyindir lah, nyindir. Kok mbok bedai wis kalian dadai biar kamu tahu apa yang ada di dalam dadanya. Saking marahnya kanjeng Nabi, nggak boleh ya. Kalau urusan di dalam dada, wa hisabuhum 'ala Allah, biarlah Allah yang menghisapnya. Kita hanya secara zahirnya aja. Terus kanjeng Nabi tahu, nahnu nahkumu bidawahir. Cukup kita menghukumi yang tampak dalam zahir saja. Wala nahnu nahkumu, lupa, bil bawatin. Nah, ya. Kita tidak boleh menghukumi apa yang ada di dalam batinnya, yang disembunyikan di dalam dadanya itu kita tidak boleh mengira-ngira. Kalau kita boleh mengira-ngira, rusak tatanan Islam. Contohnya misalkan ayatul munafiku salasun, ayat-ayatnya, ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara berdusta. Sering enggak sampean itu bicara dusta itu? Terus kita langsung menghukumi, kamu bohong kemarin, kamu berarti orang munafik. Enggak boleh. Itu orangnya munafik itu, apa yang di luar tidak sama dengan apa yang di dalam. Makanya kata kanjeng Nabi tadi, nahnu nakumu bidzawahir, kita harus menghukumi yang tampak aja, yang di zahir aja. Wala nahkumu bil bawatin, tidak boleh kita itu menghukumi yang di batinnya atau yang tersembunyi di dadanya. Kalau kita bisa menghukumi seperti itu, rusak kita, tatanan Islam rusak. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati misalkan, kan gitu ya. Orang munafik itu hanya manis-manis di bibir saja, karena ada perlunya aja, gak masalah kata kanjeng Nabi. Yang penting dia berikrar secara lisan, secara qaul, menyebutkan la ilaha illallah, itu sudah Islam. Tidak boleh kita membunuhnya. Dima'ahum, darahnya kita tidak boleh kita tumpahkan. Wa amwalahum, hartanya tidak boleh kita rampas sudah, kecuali dengan yang hak yang diajarkan dalam
Islam. Jadi nggak boleh ya kita itu menghukumi orang, menyangka-nyangka utuhan apa yang ada di dalam dadanya. Makanya Kanjeng Nabi itu marah tatkala tahu di medan peperangan ada yang bersahadat tapi tetap ditebas batang lehernya sama sahabat. Itu marah. Itu hanya ya Rasul, hanya di lisannya aja itu, supaya nggak dibunuh saja. Kok nggak sekalian kamu belah dadanya, biar kamu tahu bedanya apa yang ada di dalam dada sama lisannya. Itu sebetulnya dinyoh sama Kanjeng Nabi. Dinyoh. Kalau sudah orang itu udah bersahadat, sudah menunaikan sholat, mengerjakan sholat, sudah menunaikan zakat, itu sudah ikhwan, sudah saudara muslim, sudah. Kalau sudah saudara muslim, kata Kanjeng Nabi, tidak boleh dibunuh, dilukai, nggak boleh. Nggak boleh juga hartanya dirampas, hartanya dicuri, nggak boleh. Harus izin ya. Harus bilhaq katanya Kanjeng Nabi, illa bihaqil Islam, harus sesuai dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh Islam. Misalkan sampean pingin telur ya izin, sampean nggak punya uang izin, aku minta telurnya ya, atau aku pinjem telur, pinjem sarimi. Makanya sekarang saya siapkan sarimi, saya siapkan, jadi nggak usah ngambil punya temannya, ambil aja dulu, pakai aja dulu kalau nggak punya uang. Nanti kalau punya uang masukkan dalam kotak. Telur juga ada, nggak usah nyolong punya temennya. Telur sudah saya siapkan, ambil saja dulu. Nanti kalau punya uang cemplungkan di kotaknya itu. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Jadi yang harus diperangi pada zaman Kanjeng Nabi itu adalah orang kafir yang ngajak perang. Islam itu hanya menunggu, nggak ada Islam itu memerangi langsung, nggak ada. Ada tantangan perang, siap. Orang Islam itu siap. Biasanya yang nantang-nantang perang, yang nantang-nantang untuk bunuh-membunuh, untuk mengejar kekuasaan, itu kafir. Namanya kafir harbi. Kalau kafir zimmi bahkan dilindungi sama Kanjeng Nabi, dijaga sama Kanjeng Nabi. Man ada zimmiyan, kata Kanjeng Nabi itu, man ada zimmiyan, siapa-siapa orang yang memusuhi kafir zimmi, faqad adani, berarti dia sama halnya memusuhi aku. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Man ada zimmiyan, siapa-siapa orang yang memusuhi kafir zimmi, kafir yang mengikuti aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam. Zakat dia zakat juga, cuma nggak bersahadat aja. Sholat nggak sholat, dia sholat sesuai dengan keyakinannya. Man ada zammiyan faqad adani, siapa-siapa yang memusuhi kafir zimmi, maka sama halnya dengan memusuhi aku. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi betul-betul menjaga, walaupun dia itu kafir, walaupun dia itu non muslim, selama dia mengikuti hukum-hukum Islam, dilindungi sama Kanjeng Nabi, dijaga sama Kanjeng Nabi. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas,
hartanya. Kalau di Indonesia nggak ada kafiran tuh nggak ada, karena di Indonesia bukan negara Islam. Nggak ada juga kafir timmi di Indonesia, itu nggak ada, karena di sini yang diterapkan bukan murni hukum Islam di zamannya Kanjeng Nabi atau di negara-negara Islam menganut seperti itu. Kisos, bunuh dibunuh. Jadi misalkan sampean bunuh, sana dikisos, dibunuh juga. Sampean mencuri pas lebih dari nisabnya, sampean dipotong tangan. Setiap hari Jumat di Jeddah itu, di masjid dekat Jeddah itu dilaksanakan kisos di sana itu. Pemerkosa digantung hidup-hidup, digantung pelan-pelan pakai kontraktor, kejar-kejar, tangannya diikat ke belakang, kakinya diikat, mukanya ditutupi kain hitam, terus tali lasunya itu dimasukkan ke leher, tarik ke atas. Jadi matinya itu mati tersiksa, kejar-kejar. Kalau kayak Saddam Hussein itu yang viral di YouTube itu kan langsung mati. Lemeknya itu ditarik langsung ceklek mati. Kalau bagi pemerkosa itu disiksa, diangkat ke atas, kejar-kejar, matinya lama, mungkin ada 10 menit, 15 menit, biar kapok, biar nggak diulangi oleh yang lain. Tapi nyatanya tetap diulangi. Tiap minggu pasti ada hukuman itu, hukum pancung. Orang membunuh harus dibunuh, tebas batang lehernya, gelundung. Rajam juga ada di sana. Rajam bagi suami yang sudah punya istri, dia melakukan zina, dirajam. Istri yang punya suami, dia melakukan zina, dirajam, dimasukkan ke lubangan tanah yang agak turun, digali, tinggal lehernya tok, dirajam sama batu. Boleh sampean ikut ngerajam, boleh rajam bagi penzina yang sudah punya suami atau punya istri, dilempar sampai mati, sampai nggak berbentuk itu kepalanya itu, sampai tesok kayak mobil tabrakan itu. Bahkan ada kejadian tatkala istrinya itu yang berzina dan terbukti zina muhson namanya, yang dirajam tuh zina muhson. Itu yang melempar pertama kali itu mantan suaminya dengan batu ukuran mungkin ada 20 kali 20 bul gini. Tesoknya langsung masuk ke matanya itu, tesok, tengkoraknya pecah, kejer-kejer gitu. Alhamdulillah min dzalik. Terus kisos, membunuh, penggal di sana. Biasanya TKW ya, TKW perempuan yang kerja di sana itu akadnya kebanyakan kalau yang nggak formal, kalau nggak yang melalui apa itu namanya, melalui PT, melalui apa namanya ya, pemerintah lah kasarnya, enggak resmi. Kebanyakan di sana itu akadnya itu bukan akad pembantu, bukan akad tenaga kerja Indonesia, tapi akadnya budak. Jadi kalau akadnya budak, hukum Islam berlaku di sana. Budak boleh digauli. Kata TKW-nya, saya kok mau diperkosa, dibunuh sama TKW-nya, ditusuk majikannya itu. Majikannya ditusuk. Makanya kalau mau jadi TKW jangan ke Arab Saudi, karena kebanyakan akadnya akad budak, jual beli, seolah-olah dari sini itu dijual ke sana, sama sana dibeli, jadilah budak.
budak boleh digauli. Jadi jangan macem-macem kalau dengan hukum di sana itu. Saya mau diperkosa Pak, saya tusuk perutnya mati tetap. Apalagi sekarang ada CCTV. Udah jelas, akhirnya dikisos, penggal kepalanya. Gak mau Pak, gak mau. Penggal gelundung. Jadi jangan jadi TKW di Arab Saudi, karena kebanyakan akadnya di sana akad budak, jual beli. Jadi nggak ada pemerkosaan di sana itu. Kamu budakku kok boleh kok digauli secara Islam. Jadi kita nggak boleh menghukumi batinnya seseorang, cukup yang nampak aja. Yang nampak di zahirnya kita hukumi. Kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah zakat, sudah aman. Darahnya, jiwanya, hartanya aman, perlu dilindungi. Gak boleh semena-mena, gak boleh dibunuh, gak boleh dirampok hartanya, itu gak boleh. Gak boleh kita menghukumi batin seseorang, karena batin seseorang itu udah masuk dalam kekuasaannya Allah, yang berhak menghisab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.